Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Nuraini Febrianti dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 1012013 akan membahas mengenai hakikat kematian dan alam kubur. Pada hakikatnya, manusia adalah eksistensi yang menyerap ilmu pengetahuan, rasa sakit, dan rasa nikmat. Oleh karena itu, fungsi ini tidak akan mati, alias akan tetap ada. Sebab, makna kematian hanyalah sekedar berhentinya fungsi-fungsi tersebut dari badan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai alat. Sama seperti kelumpuhan yang diakibatkan oleh suatu penyakit tertentu, dan itu bermakna bahwa tangan sudah tidak bisa berfungsi lagi. Jadi, kematian adalah kelumpuhan total yang menyerang seluruh anggota tubuh. Sementara hakikat orang yang bersangkutan berikut, ruhnya masih tetap ada. Ruh akan mengalami perubahan keadaan dari dua segi. Pertama, ia akan terlepas dari matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya. Ia juga akan terpisah dari istrinya, anak-anaknya, keluarganya, dan semua kenalannya. Perpisahan itu berarti penderitaan. Jadi, kematian bermakna terenggutnya seseorang dari harta kekayaannya yang secara mengejutkan memaksanya untuk berpindah ke alam lain yang tidak sama dengan alam dunia. Lalu yang kedua, dengan kematian, seseorang akan mengetahui dengan jelas apa yang tidak mungkin ia ketahui semasa hidupnya. Sama seperti seseorang yang terbangun akan mengetahui dengan jelas sesuatu yang tidak ia ketahui ketika ia masih sedang tidur. Dan pada hakikatnya, semua manusia itu dalam keadaan tidur. Dan ketika sudah mati, mereka pasti akan terbangun. Pertama, yang akan terlihat jelas olehnya adalah amal-amal kebajikan yang akan berguna baginya dan sekaligus amal-amal jahat yang akan menimpakan mudarat padanya. Dan semua itu sudah tertulis pada sebuah buku yang terlipat dan tersembunyi di dalam hatinya. Akan tetapi, kesibukan-kesibukan duniawi sering mengganggunya untuk bisa membaca dan memperhatikan soal itu. Dan pada saat itu dikatakan kepadanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiban. Yang artinya, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Quran Surah Al-Isra ayat 14. Dan pada saat itu, berkobarlah di dalam dirinya api perpisahan. Kemudian, pada saat dikubur, ruhnya akan dikembalikan kepada jasad untuk merasakan jenis azab yang lainnya, kecuali jika ia sudah memperoleh ampunan dari Allah SWT. Orang-orang yang sudah mati itu kadang berbicara dengan bahasa lisan dan kadang dengan bahasa sikap. Bahasa sikap lebih jelas untuk dipahami oleh sesama orang yang sudah mati, seperti bahasa lisan yang lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang masih hidup. Lalu selanjutnya ada siksa kubur. Dikisahkan dari Al-Bara bin Azib ikut bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah seorang lelaki dari kaum Ansor. Rasulullah lalu duduk di dekat kubur orang itu sambil menundukkan kepala. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur sebanyak 3 kali." Selanjutnya, beliau bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Yang artinya, dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.
Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir bertanya, "Hai, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?" Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuthabbatullahu allazina amanu bil qawli tsabit." Yang artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Dan kemudian ia didatangi oleh makhluk yang menjelma dengan wajah sangat tampan, beraroma sangat harum, dan berpakaian sangat indah. Ia berkata, "Bergembiralah dengan rahmat Tuhanmu dan dengan surga-surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi." Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Adapun orang kafir ketika hendak menuju akhirat dan beranjak meninggalkan dunia, ia ditemui oleh beberapa malaikat yang keras dan kejam. Mereka memperlakukannya dengan sangat kasar." Cukup sekian mengenai materi hakikat kematian dan alam kubur yang dapat disampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena manusia tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.